Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang program linier, masih sama seperti yang kemarin. Kemudian yang akan kita bahas khususnya mengenai menuliskan sistem pertidaksamaan linier dua variabel dari lukisan daerah himpunan penyelesaian. Jadi kalau misalnya kemarin kita membahas bagaimana menentukan DHP dari sebuah sistem pertidaksamaan linier dua variabel, sekarang kebalikannya. Jadi menentukan sistem pertidaksamaan linier dua variabel tersebut dari sebuah lukisan. Nah, langsung lanjut ke langkah-langkah dalam menuliskan sistem pertidaksamaan linier dua variabel dari sebuah lukisan DHP. Yang pertama yaitu menentukan, perhatikan setiap garis tersebut apakah penuh atau putus-putus. Nah, kemudian yang kedua, tentukan DHP ada di kiri atau di kanannya sumbu X. Nah, yang ketiga, tentukan apakah DHP ada di bawah atau di atasnya sumbu Y. Nah, sekarang yang keempat, tentukan persamaan garis pembatas menggunakan garis melalui A,0. Jadi X-nya diketahui A misalnya, kemudian diketahui juga Y-nya adalah B. Nah, maka tentukan pertidaksamaannya menjadi BX tambah AE tambah AY sama dengan A kali B. Jadi dibentuk dulu persamaan, baru langkah kelima dari persamaan ini kita ubah menjadi pertidaksamaan dengan memperhatikan letak DHP-nya tentunya. Nah, sekarang langkah yang keenam, sederhanakan bentuk pertidaksamaan linier dua variabel tersebut bila bisa, tapi kalau misalnya tidak bisa jangan dipaksakan. Tentunya kalau kita hanya melihat dari langkah-langkah pasti belum paham. Jadi kita langsung lanjut saja ke contoh yang pertama. Nah, contoh pertama, tuliskan sistem pertidaksamaan linier dua variabel dari gambar berikut. Nah, di sini diketahui ada sebuah gambar di mana koordinatnya pastinya di sebelah sininya X, yang atas pasti Y. Nah, diketahui tadi langkah pertama suruh tentukan apakah garisnya itu putus-putus atau penuh. Nah, di sini diketahui bahwa garisnya adalah garis yang penuh. Nah, jadi dari sini ke sini garisnya penuh, tidak putus-putus. Itu artinya nanti tandanya ada tanda sama dengan di bawahnya. Misalnya lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Nah, langkah kedua, suruh tentukan apakah DHP-nya terletak di sebelah kanan atau di sebelah kirinya X. Nah, di X ini kan ada kanan, ada kiri. Nah, yang kanan berarti positif, yang kiri berarti negatif. Nah, ternyata garisnya hadapnya ke arah yang kanan, ada di sebelah yang positif. Nah, kemudian juga suruh tentukan apakah DHP-nya itu ada di sebelah atas atau sebelah bawahnya Y. Nah, kalau yang di atasnya Y ini berarti semuanya positif, kalau yang di bawah semuanya negatif. Nah, dari soal ini bisa kita ketahui bahwa pertama diketahui bahwa garisnya itu penuh. Nah, yang kemudian yang kedua diketahui bahwa DHP-nya ada di sebelah kanannya X. Terus juga ada di atasnya Y, maka nanti tandanya adalah lebih besar sama dengan karena arahnya ke atas. Ini sudah kita bahas di bagian pertama. Kalian bisa cek sendiri di video sebelumnya. Nah, sekarang tinggal kita tentukan persamaannya, pertidaksamaannya itu bentuknya seperti apa. Nah, untuk lebih mempercepatnya, caranya itu seperti ini. Nah, di Y ini kan ada Y-nya itu 6 di garisnya. Nah, jadikan nilai 6 ini sebagai koefisien dari X. Nah, jadi seperti ini bentuknya ya. Yang 6 ini kita jadikan koefisien dari X menjadi 6X. Nah, 6-nya terletak pada Y tapi jadikan sebagai koefisien dari X. Nah, terus yang kedua, ini kan 6 positif, makanya di sini 6x saja, tidak ada min 6x. Nah, kemudian yang kedua di sini diketahui plus 9. Nah, 9 ini kan ada di x letaknya, tapi jadikan dia sebagai koefisien dari Y. Nah, bentuknya seperti ini ya.
Jadi 9 dijadikan variabel dari Y menjadi plus 9Y karena 9 ini ada di daerah X yang positif, ada di sebelah kanan. Nah, kemudian tadi sudah kita bahas bahwasanya DHP-nya ada di atasnya, ada di atas garis, di mana garisnya terletak di sebelah kanan X dan di sebelah atas Y. Jadi kalau misalnya ke atas, maka tandanya lebih besar sama dengan. Nah, kita perhatikan DHP-nya ada di sebelah atas, jadi nanti tanda pertidaksamaannya menjadi lebih besar sama dengan. Sama dengannya didapat dari garisnya yang penuh. Nah, kalau lebih besarnya diperoleh dari DHP-nya yang hadapnya ke atas, seperti itu ya. Nah, kemudian angka di sini itu mau diisi berapa? Kan pastinya perlu koefisiennya sudah. Terus perlu variabel juga sudah, ada 2 variabel. Kemudian ada tanda pertidaksamaannya. Nah, konstantanya mau diisi di berapa? Itu diisi dari hasil kalinya 6 dan 9, seperti itu ya. Nah, jadi disederhanakan lagi, 6X plus 9Y lebih besar dari 6 kali 9 kan hasilnya 54. Nah, kemudian langkah terakhir tadi, langkah ke-6 itu disederhanakan bentuk pertidaksamaannya bila bisa disederhanakan. Nah, ketiga angka di sini yaitu 6, 9, dan 54 ini bisa disederhanakan dengan cara semuanya dibagi 3. Kalian kalau misalnya ingin menyederhanakan, bagi dari yang paling kecil dulu kalau bisa. 6, 9, dan 54 ini tidak bisa dibagi 2 karena 9 tidak bisa dibagi 2. Namun 6 dan 54 bisa dibagi 2, tapi tidak bisa dipakai karena tidak ketiganya yang bisa dibagi 2. Nah, kalau misalnya dibagi 3, ketiga-tiganya bisa. 6X itu dibagi 3 hasilnya 2, sedangkan yang 9Y dibagi 3 hasilnya 3, dan 54 dibagi 3 hasilnya 18. Maka diperoleh pertidaksamaannya bentuknya yaitu 2X plus 3Y lebih besar sama dengan 18. Inilah jawabannya ya. Nah, jadi kalau kemarin kita bahas bagaimana menggambar sistem pertidaksamaan ke dalam bentuk DHP. Nah, kalau sekarang dari soal DHP dibentuk ke pertidaksamaan seperti itu. Nah, sekarang lanjut ke contoh kedua. Contoh kedua ini sebenarnya sama seperti contoh yang tadi, persis ya, angkanya sama, terus DHP-nya juga ada di atasnya. Tapi bedanya kalau tadi itu daerah himpunannya itu nembus ke sini, nembus ke daerah X yang negatif. Nah, tapi kalau ini tidak, jadi sampai di X0 saja. Nah, terus di sini juga diketahui tadi DHP-nya nembus di Y yang negatif, jadi nembus ke arah bawah sini, jadi nembus ke Y yang negatif. Nah, sedangkan sekarang berhenti sampai di Y-nya 0. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya pertidaksamaan ini memiliki syarat. Jadi bisa dijawab. Nah, caranya menjawab sistem pertidaksamaan linearnya sama. Kan ininya sama ya, jadi 6-nya itu dijadikan koefisien dari X yaitu 6X, terus 9-nya dijadikan koefisien dari Y yaitu 9Y. Nah, 6 sama 9-nya tetap dikalikan. Hasilnya juga sama seperti tadi, yaitu disederhanakan, hanya saja diimbuhi syarat. Syaratnya karena ini DHP-nya tidak lebih dari X yang negatif, di sini kan X yang negatif. Nah, garisnya DHP-nya tidak lebih dari X yang negatif, hanya berhenti di 0, maka X-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, sedangkan untuk yang ini, yang sebelah sini, ini tidak tembus ke Y negatif, jadi tidak tembus sampai ke bawahnya Y yang negatif, hanya sampai Y yang 0, maka Y-nya lebih besar dari sama dengan 0. Begitu bedanya sama yang tadi ya. Nah, sekarang lanjut ke contoh ketiga. Contoh ketiga ini, tuliskan sistem pertidaksamaan linear 2 variabel dari gambar di bawah ini. Nah, dari gambar ini bisa kalian perhatikan tandanya putus
putus garisnya. Kan langkah pertama disuruh tentukan dulu garisnya bentuknya putus-putus atau penuh. Nah, ini garisnya putus-putus, berarti nanti tandanya tidak ada sama dengan di bawahnya, entah itu lebih kecil atau lebih besar. Nah, yang kedua, DHP-nya ini terletak di sebelah kanan X. Jadi terletak di sebelah kanan X dan juga sebelah kanan X dan juga di atasnya Y. Dan DHP-nya ada di bawahnya, berarti tandanya adalah kurang dari. Nah, sedangkan untuk garisnya sendiri, kalian perhatikan di sini koefisien dari X-nya berarti 4, karena 4 terletak pada garis yang Y. Jadi ini dijadikan koefisien dari X menjadi 4X ya. Nah, terus yang kedua, yang 7 itu terletak di garisnya X, berarti 7 dijadikan koefisien dari Y. Nah, menjadi 7Y. Nah, tadi kan sudah dibahas karena ini hadapnya ke bawah dan garisnya itu menghadap ke X yang positif, maka tandanya kurang dari. Untuk lebih memahaminya, kalau misalnya kalian lupa, kalian bisa cek di video sebelumnya ya. Jadi tandanya itu kurang dari berapa? 4 dikali 7. Nah, hasilnya adalah 4X ditambah 7Y kurang dari 28, karena 4 kali 7 hasilnya 28. Nah, kenapa ini sudah mentok hasilnya? Karena memang sudah tidak bisa lagi disederhanakan, tidak bisa dibagi berapapun ketiganya. Sebenarnya 4 dan 28 bisa dibagi 2, hanya saja 7 tidak bisa dibagi 2. Misalnya 7 mau dibagi 7 bisa, tapi 4 tidak bisa dibagi 7, sehingga pertidaksamaannya hanya sampai di sini. Nah, sekarang lanjut contoh yang keempat. Contoh yang keempat ini sama persis seperti contoh ketiga, hanya saja daerah himpunan penyelesaiannya itu hanya sampai di X yang positif. Jadi tidak menembus ke X yang negatif, hanya sampai 0. Sedangkan di sini DHP yang sebelah sini itu tidak tembus ke bawah, jadi hanya sampai Y yang 0. Jadi ini ada syaratnya. Sedangkan untuk pertidaksamaan liniernya sendiri sama seperti tadi, hanya saja ditambahi dengan syarat X-nya lebih besar dari sama dengan 0, kemudian Y-nya lebih besar sama dengan 0, karena ada di atas sini. Nah, terus lanjut ke contoh kelima. Nah, contoh kelima yaitu ada beberapa pertidaksamaan. Nah, atau sistem pertidaksamaan ya. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu kalian lihat dua-duanya garisnya penuh, berarti dua-duanya nanti tandanya ada sama dengannya. Kemudian daerah himpunan penyelesaiannya itu kita lihat di sini ada di daerah X positif dan X negatif. Sedangkan Y-nya ada di daerah Y positif dan Y negatif, sehingga dapat dipastikan ini tidak memiliki syarat. Jadi hanya fokus pada dua garis ini. Tapi kalian perhatikan garis yang sebelah sini itu ada di sebelah kanannya garis X. Jadi ada di sebelah kanan X, jadi ada di daerah yang positif. Nah, berarti hadapnya ke X positif dan Y positif. Nah, sehingga kalau misalnya ini DHP-nya ada di bawah, maka kurang dari. Tapi kalau kebalikan yang satunya ini ada di X negatif hadapnya, kemudian ininya ada di Y positif. Nah, kalau misalnya ada X negatif, maka kebalikannya, kalau ini kurang dari hadapnya ke bawah, kalau garisnya seperti ini, kalau misalnya ke bawah DHP-nya maka dijadikan lebih besar. Contohnya seperti ini ya. Untuk garis yang pink dulu nih. Ini kan ini Y-nya 3. Maka 3 ini adalah koefisien dari X, jadi 3X. Nah, kemudian
Yang min 10 ini kan ada di X, berarti menjadi koefisien dari Y. Karena ini min 10, maka tetap saja ditulis min 10 Y. Nah, karena ini min 10Y, kemudian kalian lihat daerah himpunan penyelesaiannya ada di bawah, sedangkan garisnya menghadap ke X yang negatif. Maka kalau misalnya menghadap ke X yang negatif, tandanya lebih besar sama dengan kalau DHP-nya ke bawah. Tapi kalau misalnya ke arah atas, maka kurang dari sama dengan. Nah, 3 kali 10 hasilnya min 30. Jadi 3 kali min 10 hasilnya min 30. Nah, itu untuk yang persamaan garis pertidaksamaan garis yang pink ini. Nah, kemudian untuk yang Tosca, kita bisa perhatikan koefisien untuk X berarti 5, karena 5 terletak di garis Y, jadi 5X. Nah, kemudian 6 ini positif berarti 6Y, karena terletak di X, maka ini jadi koefisien Y-nya. 5 kali 6 hasilnya 30. Nah, kenapa ini kurang dari? Karena ada di bawahnya garis, tapi hadapnya ini ke arah X yang positif, jadi kurang dari sama dengan. Kalian perhatikan, ini sama-sama di bawah tapi tandanya berbeda, karena yang hijau yang Tosca ini ada di daerah X positif, maka hadapnya ada di X positif, maka kalau misalnya ke bawah kurang dari, kalau ke atas lebih dari. Nah, sedangkan yang ini menghadap ke X negatif, jadi kalau misalnya ke bawah lebih besar, kalau ke atas kurang dari. Nah, ini sebenarnya sudah dijelaskan di video yang pertama mengenai program linier, jadi kalian bisa memahaminya lagi dengan membuka video tersebut. Jadi ada dua pertidaksamaan, yaitu 3x min 10y lebih besar dari sama dengan min 30, terus 5x plus 6y kurang dari sama dengan 30. Nah, seperti itu. Lanjut ke contoh ke-6. Contoh ke-6 yaitu sebenarnya sama persis seperti yang tadi, hanya saja ini garisnya daerah himpunan penyelesaiannya tidak sampai memotong di bawah. Apa bedanya? Bedanya hanya tidak sampai di bawah, iya kan? Sedangkan yang X, DHP itu tetap ada di daerah X yang positif dan X yang negatif, tapi hanya terletak di atasnya Y yang positif, jadi Y-nya sampai di Y sama dengan 0 saja. Nah, jadi jawabannya sama seperti tadi, hanya saja kalian imbuhi dengan syarat Y-nya lebih besar sama dengan 0, karena ada di atasnya Y yang positif, tidak ada di bawah. Nah, seperti itu ya cara menjawabnya. Contoh yang ke-7 yaitu di sini ada beberapa pertidaksamaan dan juga ada syaratnya. Nah, dapat kita perhatikan di sini garisnya itu semuanya penuh, baik yang ungu, yang pink maupun yang merah. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Untuk yang ungu, nah ini kan hadapnya ke X yang negatif, ada di X yang negatif. Nah, 9 terletak di Y-nya, berarti menjadi 9X, sedangkan yang min 10 ada di X, berarti menjadi min 10Y. Nah, tandanya lebih besar sama dengan, karena garisnya penuh dan dia ada di bawahnya garis, menjadi lebih besar berarti. Nah, 9 dikali min 10 hasilnya min 90. Sedangkan untuk garis yang pink diperoleh di sini koefisien dari X berarti 6, karena 6 terletak di garis yang Y, jadi 6X plus 5Y kurang dari sama dengan 30, yaitu 6 kali 5 hasilnya 30. Kenapa kurang dari sama dengan? Karena garisnya penuh dan ia berada di kanannya X, kemudian dia juga ada di bawahnya garis, jadi tandanya kurang dari sama dengan. Nah, bedanya sama contoh yang ke-6 tadi, di sini ini kan X-nya. Nah, ternyata ada garis pembatas untuk Y sama dengan min 2. Kemudian juga untuk Y sama dengan 2. DHP-nya hanya sekitar itu, tidak lebih dan tidak kurang. Jadi syaratnya yaitu Y-nya lebih besar dari min 2,
kemudian lebih kecil sama dengan 2. Jadi untuk yang ada syarat 2 seperti ini, yang lebih kecil ditaruh di depan, yang lebih besar taruh di atas. Kan min 2 sama 2 lebih kecil min 2, jadi ditaruh di depan gitu ya. Nah, semoga di pertemuan kali ini kalian bisa mengerti penjelasannya, walaupun hanya sedikit. Kalau misalnya banyak, alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.